Halo Sobat Gen Z, welcome to Z-Talk, edisi robot Rumpi berbobot. Bersama gue Nisa, gue Pepa, Dan gue Neza. Nah, di sini kita bakalan bahas tentang isu kriminal pada remaja yang ada di Lampung khususnya. Bener banget. Dan di sini kita udah kehadiran narasumber yang kece abis. Langsung aja kita panggil ya. Hai Sobat Gen Z, kenalin aku Putri Eka Fitaura. Nah, beliau ini merupakan salah satu tenaga pendidik terkhususnya untuk pendidikan anak usia dini. Betul, nah ini sesuai banget sama narasumber yang kita undang karena kita bakal ngeanalisis nih faktor-faktor apa aja sih yang bisa ngebuat anak-anak remaja sekarang itu, khususnya Gen Z itu bisa terlibat kriminal. Iya, Dari betul. mulai kasus-kasus yang kriminalitas rendah, dari mulai tawuran, kemudian geng motor, sampai kasus-kasus yang serem gitu, dari Iya. pelecehan sampai pembunuhan. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hal-hal tindakan tersebut? Betul banget. Nah, menurut kakak sendiri, apa sih kak faktor-faktor yang nyebabin itu terjadi gitu, tindak kriminal pada anak-anak gitu, yang buat mereka tuh berkeinginan atau melakukan itu gitu kak? Kira-kira gimana? Oke, jadi untuk tindak kriminalitas sendiri yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur itu biasanya ada faktor internal. Itu biasanya dari keluarga ataupun terkhususnya dari orang tua, di mana mungkin kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan, kurangnya berkomunikasi anak tersebut terhadap orang tuanya, membuat anak itu menjadi haus akan perhatian di luaran sana. Dan tindak-tindakan kriminal yang dilakukan itu adalah ingin mencari simpati, ingin mencari empati agar mereka semua itu mendapatkan perhatian di luar. Nah, maka dari itu faktor internal atau terkhususnya keluarga itu memang harus menjadi pondasi awal untuk anak-anak bisa menjadikan mereka itu tidak berani untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Oh, jadi Jadi masalah memang utamanya ini ada di mereka faktor butuh kasih internal, sayang ya. gitu ya. Nah, tapi tuh banyak juga loh kak yang menyinggung nih masalah tentang faktor eksternal ini. Salah satunya adalah media sosial. Kan banyak banget nih ya sekarang anak-anak di bawah umur kurangnya pengawasan dalam penggunaan media sosial. Gimana tanggapannya? Oke, untuk faktor tadi kan udah untuk faktor internal, Internal, ya, dan yang paling betul. luas lagi adalah faktor eksternal, yang dimana kita tahu bahwa konten-konten media sosial itu tidak terbatas dan betul. banyak sekali konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya. Seharusnya konten tersebut dikonsumsi oleh anak-anak usia dewasa, tetapi dengan adanya algoritma yang ada di konten media sosial, apalagi ada sebutan FYP seperti Iya. itu mudah sekali anak-anak maupun dari anak-anak usia di bawah umur hingga ke usia dewasa bisa mengakses itu semua gitu. Jadi sebenarnya faktor eksternal yang ada di media sosial yang tadi itu seharusnya tetap menjadi perhatian orang tua, pengawasan orang tua, dan screen time anak harus dibatasi seperti itu. Oke, nah sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang faktor penyebabnya dari kriminalitas remaja ini, aku mau nanya dulu, kayak ada nggak sih di lingkungan kakak sendiri itu kakak sering menemukan hal-hal kriminalitas remaja gitu nggak? Oke, langsung dijawab aja ya. Ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya yang marak terjadi di lingkungan sekitar kita juga atau di wilayah aku sendiri itu biasanya ada pencurian. pencurian. Ya, pencurian. Betul pencurian. Sangat Sih, marak orang-orang- banget ya sekarang Iya, kita lagi iya, curi anak-anak anak di BU bawah itu ya. umur sekarang banyak banget. Ya, seperti itu. Jadi faktor pencurian itu mereka mungkin Perangan ya? iya, betul sekali. Jadi ada faktor ekonomi di situ. Faktor ekonomi, balik lagi faktor ekonomi disebabkan oleh faktor keluarga seperti Iya, itu. Benar. Nah, ngomong-ngomong kan kakak ini adalah tenaga pendidik anak usia dini yang emang notabene udah ya sehari-hari menangani anak-anak gitu kan. Nah, Iya. ada nggak sih kayak udah kelihatan, ada nggak sih anak yang udah kelihatan apa udah ada bedanya gitu, anak-anak yang berpotensi untuk melakukan
hal-hal kriminal dari kecil Iya. atau emang itu murni faktor lingkungan yang bakal mereka dapat nanti pas gede gitu. Oke. Ada beberapa anak yang memang udah sedari dini itu sudah terlihat gitu potensinya untuk sepertinya jika tidak dibimbing dengan baik, tidak dibina dengan baik, mereka akan mencari balik lagi validasi perhatian dari luar dengan melakukan tindakan negatif seperti itu. Contohnya misal di kelas kan mereka sudah punya kotak pensil tersendiri, penghapus Ya, tersendiri, ya, betul. ada pensilnya tersendiri, udah ditaruh di loker tersendiri, tetapi mereka diam-diam mengambil punya temannya. Ya, diam-diam mengambil punya temannya. Flashback ya jadinya ya. Merasakan. Iya, saat ditanya punya temannya kan sudah lengkap dan punya dia tuh mungkin terjatuh atau apa, tapi dia malas mencari, jadi dia cari yang lengkap, dia taruh di tempat dia. Ketika temannya nanya, "Bu, punya saya mana? Kok punya saya nggak ada, Bu?" Pas Temennya. dicek, ya pas dicek ternyata kok kamu ngambil punya dia gitu. Jadi kayak tapi dia nggak ngaku awalnya nggak ngaku, enggak Bu, ini punya saya, tadi udah ada di sini. Pas sudah dicari lagi ternyata ini punya kamu, karena kan ada tandanya ya, setiap ini kan ada tandanya gitu. Oh iya Bu, saya lupa, seperti itu. Jadi itu sebenarnya potensi-potensi yang mengarahkan ke tindak kriminalitas saat Kriminal dewasa pas nanti gitu. Nah, itu tuh sebenarnya penyebabnya itu emang ada di diri dia masing-masing, emang udah ada mendasar dalam diri dia, atau kayak emang murni faktor lingkungan juga, kayak dia mungkin sering ngeliat orang-orang sekitarnya mencuri gitu kan, ngambil tindakan itu, jadi dia niru atau gimana? Sebenarnya faktornya utama itu kalau saya lihat dari latar belakangnya dia ya, latar belakang keluarga itu sepertinya dari orang tuanya sendiri itu ada beberapa anak karena faktor ekonomi. Jadi ketika anak itu meminta, "Bu, beli pensil dong, Bu, beli penghapus dong," tapi jawaban orang tuanya, "Ah, ngapain, kan yang kemarin sudah ada, ah ngapain, kok kamu beli lagi, kan yang kemarin sudah ada." Pas anak yang ngomong, "Yang kemarin rusak Bu, yang kemarin patah Bu." "Ah, nggak usah deh, kan kamu bisa pinjam temennya atau yang lain," seperti itu. Jadi meremehkan kebutuhan sekolah anak karena mungkin faktor ekonomi tadi ya, yang hidup aja untuk makan aja harus mencari dulu gitu. Terkadang faktor ekonomi yang ada di menengah ke bawah itu mereka rata-rata memang untuk kebutuhan sekolah itu mereka seperti 50-50 gitu. Seperti itu. Iya, jadi karena kekurangan ekonomi, terus dari keluarga juga nggak Ya, mau mendukung, parentingnya, nggak balik ya, lagi. kalau Yang asli. pertama orang tua berarti nggak sih ya Iya, kuncinya? Karena aku juga pernah dengar kayak anak usia dini tuh ibaratkan tuh spons yang menyerap semua Iya, yang ada di betul. sekeliling gitu. Iya, Jadi ya makanya uh, kalau yang diserap airnya bagus, ya bagus. Ya bagus, kalau ada keruh-keruhnya, ya, ya ya, kotor gitu. Sekarang kita akan membahas berita yang wow banget nih Tuh. tentang kasus ini. Apa sih kasusnya itu? Jadi kasus yang bakal kita bahas adalah kasus pembunuhan. Siapa sangka kasus pembunuhan ini dilakukan oleh anak berusia 16 tahun. Kok bisa? Wow. Nah, Gitu. pikir anak 16 tahun melakukan pembunuhan, ya nggak sih? Betul, Iya. betul. Harusnya 16 tahun itu kita masih aktif-aktifnya main ya. Bener banget. Daripada kita penasaran mengapa sih? Gimana sih kronologinya? Kok kronologinya. bisa seorang anak Enam. dua orang anak Iya, usia ini tidak 16 seorang tahun. ya guys, dua orang. Dua orang anak usia 16 tahun tuh kepikiran membunuh orang gitu. Apalagi korbannya di sini adalah orang dewasa yang berusia 31 tahun. Wow, Wah. siapa sangka guys. Penasaran gak sih? Oke, Kronologinya adalah langsung aja ke kronologinya ya. Apa tuh? jadi diduga anak 16 tahun ini merasa sakit hati lantaran ditegur oleh korban. Iya. Karena sakit hati, kedua pelaku ini melakukan rencana pembunuhan. Jadi pembunuhan ini sudah direncanakan oleh kedua pelaku. Nah, faktor dari sakit hatinya itu katanya itu karena si pelaku ini itu nggak terima ditegur sama si korban karena si dua orang pelaku ini nih sering mabuk. Wow. Anak Padahal usia lu- 16 tahun udah suka mabuk, guys. Oh, okay.
Apalagi gitu, banyak banget ya tindak diduga kriminalnya. juga setelah membunuh korban, mereka merampas hartanya yaitu motor. Wah, dengar-dengar juga korban dibuang di sungai. Oh my god. Anak 16 tahun serem banget ya, itu kayaknya udah psikopat nggak sih? Iya, sebenarnya prihatin juga ya sama berita-berita yang kayak gini, apalagi di daerah kita di Iya, Lampung kita iya, tercinta. Masih ada orang-orang yang otaknya sakit, teman-teman. Entah apa yang terlintas di pikiran mereka sampai mereka nekat untuk membunuh korban. Diduga korban ditusuk oleh pelaku menggunakan pisau. Dan itu nggak sekali dua kali ditusuk ya. Sampai mati, Sampai berkali-kali sampai korban merenggang nyawa akhirnya. Habis itu dibuang ke sungai. Itu bener-bener udah nggak masuk akal banget. Nah, Betul. menurut kakak tuh kak, kira-kira itu gimana sih kamu tuh kok bisa Kayak nggak masuk kepikiran akal gitu ya, anak kalau 16 tahun dipikir ngomong malam. itu tuh rasa ingin melakukan itu tuh karena apa sih kak? Oke, jadi yang udah dibahas tadi dan singkat kronologinya tadi tentang tindak kriminalitas anak yang membunuh anak berusia 16 tahun, membunuh orang dewasa umur 31 tahun. Dan setelah dibunuh diambil motornya dan korbannya pun dibuang gitu. Jadi sebenarnya itu adalah latar belakang balik lagi ke pergaulan ya, ke pergaulan bebas, ke pergaulan bebas karena awalnya dia mabuk. Betul. Iya, Terus dia ditegur, ya kan? Terus dia marah. Akhirnya kemarahan yang memuncak dan dia tidak berpikir, dia itu adalah tindakan impulsif, tindakan sesaat yang dia merasa kesal dan akhirnya dia mengeluarkan semua emosinya terhadap orang tersebut gitu. Entah apa yang ada di bayangannya saat dia membunuh itu pasti ada rasa sakit hati yang balik lagi itu disebabkan oleh pengaruh alkohol seperti itu. Jadi balik lagi ke pergaulan bebas. Jadi untuk mencegah itu semua itu balik lagi kita harus bisa mendidik anak, harus bisa memperkuat pendidikan karakternya dia, harus paham dengan bagaimana akhlaknya, moral, etika, dan nilai-nilai norma di masyarakat seperti itu. Nah, kan untuk orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti itu kan pasti ada hukumannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kan hukumannya itu hanya sekedar penjara ya, dikurung gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya dampaknya itu bisa bikin dia berubah atau malah makin jadi sih Kak? Oke, jadi untuk tadi ya, sesuai dengan kalau untuk tindak kriminalitas remaja itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan di situ dijelaskan bahwa sebenarnya ada beberapa macam level kejahatannya gitu, dari kejahatan rendah maupun kejahatan yang berat seperti pembunuhan itu kan sudah berat ya. Iya, Dan sebenarnya untuk dia jika dia di bawah umur melakukan tindakan pidana tersebut itu sebenarnya ada yang dipenjara, ada yang sebagai tahanan lapas dan ada lapas tapi dalam artian ada yang namanya tahanan untuk remaja, rehabilitasinya juga ada. Iya, jadi tergantung bagaimana kejahatan itu bisa dilakukan. Jika dia di bawah tindak pidananya itu hukumannya di bawah 10 tahun, dia pasti akan masuk ke rehabilitasi. Tapi jika memang vonisnya itu di atas 10 tahun, maka pelaku tersebut yang masih di bawah umur itu bisa masuk ke menjadi tahanan. Karena dikutip juga dari Kompas itu ada catatan oleh KPAI sekitar 2000 anak itu adalah anak yang berkonflik hukum. Itu 1467 anaknya menjadi tahanan dan sekitar 500 anak itu menjadi menjalani rehabilitasi seperti itu. Jadi tergantung tindak kriminalitasnya tersebut. Nah, setelah anak-anak itu mendapatkan hukumannya, entah itu rehabilitasi, entah itu di penjara, itu masih bakal ada nggak sih potensi si anak atau si pelaku ini bakal ngelakuin hal kayak gitu lagi? Sebenarnya ini tergantung berkelakuan baik atau tidaknya dia di dalam penjara tersebut ataupun di dalam rehabilitasi tersebut, karena mereka itu pasti jikapun mereka bebas itu kan mereka pasti ada yang berkelakuan baik ataupun ada yang tanpa syarat, ataupun yang ada syarat gitu kan. Jadi ada beberapa memang
tahapan ataupun ada beberapa catatan yang harus mereka lakukan setelah mereka keluar dari lapas anak-anak khususnya seperti itu, karena setelah mereka keluar nanti pasti ada dalam pengawasan, entah beberapa lama setelah itu ada pengawasan dari lembaga hukum itu sendiri untuk mengawasi gerak-gerik anak tersebut, apakah masih melakukan hal tersebut atau tidak. Jika memang masih melakukan hal tersebut, dia menjadi tahanan residivis ataupun tahanan remaja yang memang selalu berulang kali melakukan hal tersebut, dan itu patut dikembalikan lagi, dikembalikan lagi ke lapas anak-anak tersebut seperti itu. Jadi kalau pelaku kriminal itu kalau dilepas itu nggak langsung dilepas bebas gitu ya Kak ya? Jadi masih ada tahapan pengawasannya gitu. Wow. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, apa sih solusinya yang bisa kita lakukan sebagai seorang masyarakat untuk mencegah, setidaknya mengurangi deh tindakan kriminal yang terjadi ini? Iya. Oke, jadi untuk mencegahnya, mencegah bagaimana agar tindak kriminalitas di bawah umur ini tidak terjadi, itu ada peran masyarakat ya. Balik lagi ke peran masyarakat itu juga penting, peran sekolah juga penting. Jadi di lingkungan masyarakat itu bisa dengan memanfaatkan para remaja ataupun para anak-anak untuk bisa berkegiatan di masyarakat. Misalkan ada Karang Taruna, 17 Agustus, paguyuban, risma, seperti itu. Jadi memanfaatkan ataupun memberikan pendidikan yang non formal kepada anak-anak remaja di lingkungan masyarakat, diikut andilkan kesertaannya untuk bisa membangun masyarakat itu sendiri, karena banyak anak-anak muda sekarang kan berprestasi, anak-anak muda pintar sosmed, main TikTok. Pasti. Jadi manfaatkanlah media sosial manfaatkan media sosial, dan bisa juga tuh berguyup masyarakatnya untuk buat suatu karya terus nanti diupload di TikToknya, dan bisa menjadi FYP ataupun bisa menjadi inspirasi. Jadi balik lagi, anak-anak dari usia dini maupun ke remaja itu bisa ikut andil dalam masyarakat untuk bisa membuat masyarakat lebih bersinergi lagi antara anak-anak, remaja, dewasa gitu. Jadi semua lapisan masyarakat bisa memberikan ataupun menggali potensi diri anak-anak remaja pada saat ini, khususnya anak-anak Gen Z ya, yang pada main TikTok ini gitu. Jadi seperti itu aja. Oke, berarti emang faktor eksternal kayak misalnya contohnya masyarakat itu emang berperan penting sebagai upaya untuk mengurangi tindakan kriminal, khususnya pada remaja yang saat ini tuh udah sangat memprihatinkan ya teman-teman. Jadi emang penting banget nih dukungan dari sekitar juga. Kita perlu kerjasamanya untuk memberantas kriminal-kriminal. Perlu juga perlunya memperluas peluang deh, memberikan kesempatan anak-anak ini untuk lebih berkembang gitu, sehingga bisa mengembangkan potensinya untuk di jalan yang lebih baik lagi gitu kan ya. Nah, gak kerasa banget nih, kita udah asik banget ngobrol, ngebahas tentang dari mulai faktor, isu-isu yang udah gak masuk akal banget yang ada di Lampung ini, dan solusi yang udah kita sajikan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita udah ada di penghujung acara podcast Zitalk kita ini. Iya, betul. Oke, jadi kita pamit undur diri. Gue Nisa, gue Beva, Aku Putri, gue Anissa. See you next time and bye-bye. yeah.